Gayuh wahyu ki ora gampang ya. Menggayuh wahyu atau mencapai wahyu ini tidak perlu prosesi yang maha dahsyat. Nusantara ini yang telah mengatakan salam uluk Nusantara, uluk salam Nusantara, kelihatannya baru saya. Mohon maaf secara tegas dan lugas bahwasanya ini loh uluk salam Hong wilaheng jati nuhoni hajat-hajate leluhur Nusantara. Ini adalah uluk salam bangsa Nusantara. Tapi uluk salam yo atur bagya wis muga Nusantara. Hong wilaheng jati nuhuni hajat-hajate leluhur Nusantara. Tapi uluk salam mulia. Tapi uluk salam mulia itu artinya sangat luas. Saya akan mengutarakan karena saya akan menguraikan ya. Ada kekeliruan paham mungkin atas keterangan-keterangan saya. Jadi arti tapi uluk salam mulia itu saya akan berkata apa-apa pun sesungguhnya sudah merupakan kata mohon maaf ya. Artinya nyuwun gunging samudra pangangsami kalau istilah Jawa. Pilih wonten kelirune ngatur kawula dateng panjenengan sedaya. Nah, saya di sini menguraikan sedikit, ada saya membaca komen ya. Artinya saya kan perlu ini cross check atas kelurusan atau kesungguhan kaum-kaum yang menerima keterangan dan yang memberikan keterangan. Saya pemberi keterangan atau sebagai hulu dari keterangan, lalu ada yang menerima keterangan atau subscriber yang menonton ini. Nah, saya melihat di beberapa konten itu ada komen yang menurut saya kurang pas atau ada keliru paham atau kata kasarnya itu gagal paham atas maksud dan tujuan saya. Jadi saya mengatakan bahwa saya akan mengupayakan untuk kepentingan Nusantara dengan lilo legowo, namun juga karena jer Basuki Mawa Beo itu bagi yang mau mencintai dan mau ibaratnya ngetokake dharma bakti kepada bumi tercinta ini, kepada bangsa dan tanah air ini, saya memberikan rujukan-rujukan dan saya sama sekali tidak bermaksud menggurui, apalagi saya hendak berdebatlah. Saya akan menguraikan bahwasanya kewahyuan Nusantara dalam kali ini. Sekali lagi saya tadi sudah mohon maaf ya. Di sini bukan ajang untuk berdebat, kita bangsa yang beretika, berestetika, kita bangsa yang berharkat, bermartabat. Namun saya akan memberikan keterangan yang nyata bagi yang mau ya, bagi yang mau ya, nggak mau nggak masalah, nggak usah komentar yang ada kata-kata yang taruhlah menantang lah apa gitu kan. Nah menurut saya nggak perlu lah, menurut saya. Jadi nggak perlu, apalagi penting, perlu saja nggak, apalagi penting. Jadi saya akan menguraikan segala sesuatu mesti ada pambuko, ada purwoko itu ya pambuko, ada madyo, ada wusono. Segala sesuatu mesti ada asbabul nuzulnya kalau kata Pak Kiai atau sabab musababnya. Lah, saya akan menguraikan kewahyuan Nusantara ini ya. Mohon maaf bila ada sebuah ketersinggungan, saya sama sekali tidak mau bermaksud menggurui, bahkan menodai orang-orang yang telah gayuh wahyu atau bahkan sudah kedunungan wahyu menurutnya, baik wahyu Brahmana maupun wahyu Sadra Piningit maupun wahyu Ratu Adil, monggo saja. Ini adalah keyakinan saya. Jadi saya mengatakan bahwasanya gayuh wahyu ki ora gampang ya. Menggayuh wahyu atau mencapai wahyu ini tidak gampang. Perlu prosesi yang maha dahsyat ya. Lilo lamun kelangan tan gegetun ya. Rela bila kehilangan tidak getun, tidak ngajok, tidak ngungun, tidak menyesal. Lalu sak serik sameng dumadi, dibuat serik pun juga tetap berjalan ya, dibuat dibenci orang dan sebagainya. Sak serik sameng dumadi trilegawa nalongso srahing bathara. Lah
yang ketiganya adalah berserah diri kepada Tuhan dan alam raya ini. Lah itu syarat gayuh wahyu. Lalu lelono ing laladan sepi, ngisep sepuh ing supono. Lelono laladan sepi ya ke tempat-tempat sepi. Tidak ada sejarahnya yang namanya wahyu itu turun di pasar. Bahkan di tempat suci pun yang mohon maaf, seperti masjid, seperti gereja, saya masih jarang mendengar itu turun wahyu di situ. Lah, biasanya wahyu itu turun di tempat-tempat yang sepi seperti Ronggo Warsito, seperti Kanjeng Nabi itu juga di gua dan sebagainya. Lah, ini saya sedikit menguraikan, bukan berarti saya menghentak ini saya ada kebencian, tidak, namun saya demi ketegasan dan kelugasan saya. Saya meyakini uraian wahyu itu adalah uraian wahyu kepemimpinan Nusantara yang saya pahami itu adalah satu hulu. Sekali lagi, mengenai wahyu kepemimpinan Nusantara, ya baik itu zaman monarki maupun dulu, maksudnya zaman dulu seperti zaman Airlangga, lalu zaman Majapahit, lalu zaman Singosari, bahkan yang ada tragedi Keris Empu Gandring, saya mengatakan bahwasanya biasanya yang sudah termasuk pada zaman Pak Harto dan Pak Karno, kalau Pak Karno agak sedikit pengecualian ya, agak sedikit pengecualian. Namun Pak Karno pun tetap punya hulu tertentu yang ada pada dirinya. Lalu Pak Harto ya biasanya itu satu hulu. Yang saya maksud satu hulu adalah satu sumber. Ketika Airlangga pada zaman kerajaan Kahuripan ya, hulunya adalah Empu Barada. Ya sekali lagi, ketika Airlangga masa kerajaan Kahuripan ini adalah hulunya itu adalah Empu Barada. Lalu ketika Majapahit, pengecualian ini Siraji Joyoboyo pengecualian. Lalu ketika zaman Majapahit, hulunya adalah satu, yaitu Arya Wiraraja. Ya. Lalu ketika zaman Mataram, saya nggak bercerita Pajang. Pajang itu keraton Pajangan, artinya masa transisi. Ya. Lalu ketika Mataram, hulunya satu, Ki Ageng Pemanahan. Ya, walaupun yang gayuh itu adalah Ki Ageng Giring, namun yang menerima adalah Ki Ageng Pemanahan. Nyatanya ya sebagai hulu itu yang bisa ngentas ke hancurnya Majapahit setelah menjadi Demak, bertatih-tatih ya Ki Ageng Pemanahan. Lah, ini sebuah nyata. Lalu masa Pak Harto saya menceritakan hulunya adalah nyata masih ada pertapaannya sampai sekarang di tengah hutan, yaitu pertapan Ampel Gading Jambe Pitu di Gunung Selok. Bak keraton lah ibaratnya, bak bangunan mewah megah itu di tengah hutan. Hulunya juga satu, namanya Romo Sudiat Prawiro Kusumo. Jadi saya menggelorakan bahwasanya hulu wahyu kepemimpinan Nusantara niscaya adalah satu. Adapun air mengalir ya, air mengalir ibarat sungai itu tentu banyak mata air. Banyak mata air di situ, itulah mungkin di antara cabang-cabang dari hulu atau penambahan mata air itu dari hulunya, tapi hulunya itu satu. Seperti Sungai Serayu, hulunya ada di Dieng, yaitu Tuk Bimalukar. Lah, ini nyata taruhlah. Jadi hulu itu tetap satu, adapun mata air di perjalanan air ini adalah sebagai tambahan. Lah, saya mengatakan bahwasanya hulu wahyu kepemimpinan Nusantara niscaya adalah satu. Dan di sini sekali lagi saya tidak mengaku sebagai hulu, namun biasanya hulu itu bisa tercermin dari kata-katanya yang masih dekat saja. Yang masih dekat ketika masa Pak Harto itu hulunya Romo Sudiat Prawiro Kusumo tetap Eka Prasetya Pancakarsa. Lah, ini bersumber daripada hulunya gurunya Pak Harto, Romo Sudiat Prawiro Kusumo. Sampai sekarang masih ada petilasannya di Ampel Gading Jambe 7 Gunung Selok. Ini fakta, artinya saya tidak mengaku dan saya tidak bergelora atau menggebu-gebu berapi-api kepengen jadi brahmananya negara, itu enggak. Namun saya mengatakan yang hak walau pahit sekalipun. Jadi pandangan-pandangan yang telah mengaku menerima wahyu, monggo saja. Pandangan yang telah mengaku menjadi Satria Piningit telah diponis, monggo saja. Masing-masing biarlah berjalan, nanti kasunyatan yang akan menentukan. Sekali lagi,
kasunyatan yang akan menentukan. Sekarang bagaimana sulitnya nanti tatanan zaman adil ini akan muncul bagi para satria yang telah mengaku, itu perlu dipikirkan. Sebab bagaimana bisa termunculkan para satria yang telah mengaku itu manakala tidak melalui proses. Ya, sekali lagi, segala sesuatu melalui proses. Dan yang namanya wahyu, hulunya itu tetap satu. Jadi ciri-cirinya bisa dilihat dari kata-katanya. Mohon maaf, saya tidak mengaku. Namun senusantara ini yang telah mengatakan salam uluk Nusantara, uluk salam Nusantara, kelihatannya baru saya. Mohon maaf, secara tegas dan lugas bahwasanya ini loh uluk salam Hong wilaheng jati nuhoni hajat-hajate leluhur Nusantara. Ini adalah uluk salam bangsa Nusantara. Namun pun saya tidak bisa menekan, monggo saja terserah yang akan menggunakan dalam menghayatinya, apakah ini tepat ataupun tidak, itu terserah saja. Jadi saya sekali lagi saya mohon maaf kepada seluruh subscriber saya, penonton saya, janganlah saya juga jangan gegabah terhadap saudara, dan saudara pun jangan gegabah terhadap saya, terhadap kami. Biarlah semua berjalan, nanti kasunyatan yang akan menjawabnya. Jadi menurut saya, tidak perlulah kita sekarang mengaku satria piningit, mengaku ketitisan wahyu, tidak perlu. Sebab yang perlu Anda pikirkan justru bagaimana prosesi panjenengan bisa muncul. Termasuk saya akan memunculkan siapapun nanti yang jadi dengan laku tapa brata. Nggak perlu laku tapa brata itu dicela. Dan saya mohon maaf, belum tentu uang yang panjenengan kasihkan ke saya itu cukup. Namun saya tetap berterima kasih, dan itu tetap akan saya lakukan. Jadi mohon maaf, yang namanya gayuh wahyu itu tidak gampang. Jerba suki mawobio, duit saja juga tidak cukup gitu. Jadi saya mengatakanlah dengan rasa penuh bersahabat, tabe-tabe uluk salam mulia, kita semua sebangsa setanah air. Menurut saya seyogianya jangan sampai ada kata-kata celoteh yang menimbulkan kebencian atau hujatan-hujatan atau olok-olok terhadap saya atau saya terhadap semuanya. Jadi mari kita bersatu pandu secara seksama mewujudkan gemah ripah loh jinawi bumi Nusantara ini, lalu tentrem kerto toto turaharjo, dan manakala memungkinkan pada saat kita masih hidup, ya, pada saat kita masih hidup, kita bisa mewujudkan tatanan dunia baru di Nusantara ini. Saya rasa demikian. Terima kasih.